Baik, kita mulai dari definisi bendahara. Orang yang ditunjuk, ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayarkan, mengusahakan, dan mempertanggungjawabkan. Ya, menerima kemarin sudah, menerima UP, menyimpan UP, kemudian membayarkan tadi udah Pak Nur ya, cuci dulu. Kalau ada pajaknya dipungut atau dipotong. Nah, kemudian jangan lupa setelah menerima membayar, jangan lupa ditata usahakan. Nah, penata usahaannya itu ya benda pembukuan ini. Jadi pembukuan adalah implementasi atau wujud dari penatausahaan bendahara. Tujuannya apa? Pertanggungjawaban, tujuan utamanya. Tujuan keduanya manajerial. Dasarnya apa, Pak? Pasal 35 Undang-Undang 17 tahun 2003. Kemudian pasal 31 ayat 1 PP 8, pelaporan keuangan dan kinerja. Kemudian PMK 30, PMK 162 tahun 2003, kemudian Perdirjen nomor 3 tahun 2014. Di sana jelas dinyatakan bahwa bendahara menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran uang atau surat berharga yang dilakukan pada satuan kerja. Nah, apa sih pembukuan ya? Apa sih pembukuan? Pembukuan sebenarnya ya pencatatan ya, membukukan, mencatat itu. Membukukan istilahnya sama dengan mencatat. Prosesnya mulai dari identifikasi dokumen, jadi kita paham dokumennya, kemudian kita baru bisa mencatat. Kita tahu dokumennya, kita paham dokumennya, baru kita bisa mencatat. Mencatatnya di mana? BKU dan buku bantu. Untuk apa? Tadi tujuan pertanggungjawaban. Jadi poin pertama dari pembukuan adalah kegiatan pencatatan. Pencatatan yang seperti apa? Pencatatan yang sesuai dengan aturan tadi. PMK 162 tahun 2013 dan Perdirjen nomor 3 tahun 2014. Di situ tegas dikatakan bahwa bendahara menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh pengeluaran. Kemudian pembukuannya di mana? Di BKU, buku pembantu, dan buku pengawasan. Kemudian dalam hal bendahara menyalurkan dana kepada BPP, bendahara membuat buku pembantu BPP. Dalam hal bendahara memberikan uang muka, bendahara membuat buku pembantu uang muka. Jadi 3 dan 4 ini opsional. Jika, if, then ya. Kemudian nomor 5, bendahara mencetak BKU dan buku pembantu setiap bulan. Karena sudah menggunakan aplikasi. Kemudian nomor 6, bendahara yang mengelola lebih dari 1 DIPA, contohnya Kemenak ya. Kemenak itu DIPA-nya per dirjen. Ada 5 atau 6 DIPA di Kanwil Kemenak itu. Maka di sana pembukuannya dipisahkan sesuai dengan DIPA, sesuai dengan banyaknya DIPA. Kemudian nomor 7, pembukuan dilakukan dengan aplikasi. Ini mulai tahun 2014, semenjak PMK 162 tahun 2013. Sebelumnya, dari mulai tahun 2008, pembukuan boleh menggunakan Excel dengan PMK 73 tahun 2008. Sebelumnya, pembukuan harus tulis tangan dengan KMK 332 tahun 68. Kemudian pada akhir tahun, bendahara menutup BKU dan buku-buku pembantu dan ditandatangani oleh PA dan KPA. Jadi ini Sobat HP, Bapak Ibu ya, pencatatannya yang seperti itu. Kemudian bagaimana pencatatannya? Pencatatannya atau untuk bisa mencatat, kita harus paham dokumennya. Harus paham dokumennya. Nah, di sini saya identifikasi ada 10 transaksi utama. Dari awal tahun menerima DIPA. Kemudian setelah menerima DIPA, kita mengajukan SPM ke KPPN, menerima SP2D UP. Setelah SP2D terbit, kita ambilnya dari bank. Kemudian ada tagihan lengkap, sudah kita uji, sesuai, kita bayar. Kemudian di dalamnya ada pajaknya, kita pungut pajaknya. Kemudian jangan lupa distorkan. Penyetoran paling lambat 7 hari setelah pembayaran.
Kemudian itu transaksinya itu aja. 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6 ya. 3, 4, 5, 6 itu berulang sampai akhirnya minimal 50% bisa diajukan GU-nya ke KPPN. Diajukan SPMG ke KPPN, kemudian terbit SP2D GU. Kemudian pada akhir tahun atau terkait dengan TUP nanti ada SP2D nihil atau SP2D PTUP. Selain UP, bendahara juga menerima SP2DLS bendahara dan SP2DLS pihak ketiga. Ini dokumen yang harus dipahami oleh kita semua ya sebelum bisa melakukan pembukuan. Jadi paham dokumennya 1 sampai 10. Dokumen anggaran DIPA, dokumen penerimaan SP2DUP, SP2D, PU Bank, cek. Kemudian bayar tunai biasanya pakai kwitansi atau bukti pembelian. Kemudian kalau pungut pajak, faktur atau bukti potong. Penyetoran pajak dulu SSP, sekarang bukti penerimaan negara. Kemudian yang lainnya SP2D. Tuh, kemudian kembali lagi, jadi mulai dari identifikasi dokumen, tadi sudah tahu kita dokumennya, ada 10 transaksi, 10 dokumen. Kemudian dari 10 transaksi dan 10 dokumen tadi, ini sebenarnya kita bisa bukukan ya, bisa kita bukukan sesuai dengan atau mengacu kepada prinsip pembukuan. Ya, prinsip pembukuan. Jadi kalau kita sudah paham prinsip pembukuannya, maka dengan mudah kita akan bisa membukukan nomor 1 sampai 10 tadi. Ketentuannya bagaimana? Tadi sudah ketentuan di 162. Yang kedua sistemnya. Sistemnya ini menggunakan basis kas. Jadi akan dibukukan ketika sudah diterima atau dibayarkan kasnya. Jadi kalau akhir tahun ada tagihan yang belum dibayarkan, ya tidak dibukukan dalam pembukuan karena basisnya kas, belum ada pengeluaran kas. Kemudian yang kedua single entry, jadi pembukuannya di satu sisi saja. Satu sisi saja, kalau penerimaan di sisi debit, pengeluaran di sisi kredit, kemudian kalau mutasi di sisi debit, kredit. Kemudian tadi ada BKU, buku pembantu, sama buku pengawasan. Bagaimana prinsipnya? BKU itu hanya membukukan uang yang melalui bendahara. Jadi LS pihak ketiga tidak melalui bendahara, pasti nggak masuk ke BKU. Kemudian pungut pajak, uangnya diterima oleh bendahara, pasti masuk BKU. Kemudian SP2DUP, uangnya masuk ke rekening bendahara, pasti masuk BKU. Nah, yang masuk atau keluar dari bendahara ini bisa bertambah atau berkurang. Kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Kemudian yang ketiga, kalau saldonya tetap. Biasanya mutasi ini, kita ngambil uang dari bank. Ini masuk kategori mutasi, saldonya tetap, maka pembukuannya debit dan kredit. Kemudian setelah BKU, kita lanjutkan ke buku pembantu. Bagaimana pembukuan di buku pembantu? Buku pembantu ini hanya membukukan yang dibuka oleh BKU. Jadi buku pembantu hanya membukukan transaksi yang dibukukan oleh BKU. Jadi tadi SP2D pihak ketiga, kan nggak dibukukan di BKU. Itu udah pasti nggak masuk ke buku pembantu. UP dibukukan di BKU, maka dia pasti masuk ke buku pembantu. Kemudian satu lagi buku pengawasan anggaran belanja. Ini membukukan realisasi belanja, baik yang melalui maupun tidak melalui bendahara. Jadi LS pihak ketiga, kemudian GUP, pembayaran kwitansi, ini masuk semuanya ke buku pengawasan anggaran belanja.